setiap salat yang mana di sana dikumandangkan azan dan qomat, maka di situ ada pelaksanaan ibadah salat. Ya, karena Jumatan ada azannya, karena Jumatan ada qomatnya, maka diperbolehkan setelah azan kita melaksanakan salat sunnah qabliyah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Nuzhatul Muttaqin sampai di bab yang ke-203, bab tentang pelaksanaan salat sunnah Jumat. Bab sebelumnya kita sudah bahas mengenai tentang salat-salat sunnah rawatib, baik qabliyah maupun ba'diyah. Mudah-mudahan hari-hari ini kita sudah melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi diupayakan sebelum kita melaksanakan salat fardu, silahkan laksanakan salat sunnah qabliyah. Dan setelah kita melaksanakan salat fardu, silahkan kita laksanakan salat sunnah ba'diyah. Ya, kecuali tentu salat-salat yang tidak ada ba'diyahnya, yaitu salat subuh dan salat asar. Adapun salat-salat lainnya silakan lakukan qabliyah ba'diyah. Ya, pembahasannya sudah kita sampaikan sehingga setiap hari bertambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara salat yang dianjurkan untuk dilaksanakan yaitu pada saat kita melaksanakan salat Jumat. Baik kita laksanakan sebelum melaksanakan salat Jumat ataupun setelah kita melaksanakan salat Jumat. Hadis yang ke-1126, hadis Ibnu Umar. Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah. Beliau pernah bercerita annahu shallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini ba'dal jum'ah. Dalam informasinya beliau pernah sholat bersama Nabi 2 rakaat setelah Jumat. Hadisnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi Abdullah bin Umar yang sudah pernah kita cerita, beliau adalah ulamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan hal demikian, maka tentu saja apa yang beliau lakukan itu sesuai dengan arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dalam hal ini beliau habis Jumatan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, maka berdasarkan hadis ini dianjurkan dan disunnahkan kalau kita selesai melaksanakan sholat Jumat, silakan laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga pernah berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Salah satu sabda beliau, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Kalau ada di antara kalian yang telah melaksanakan salat Jumat, ya, salat Jumatnya sudah dilaksanakan, falyusalli ba'daha arba'an, maka salatlah setelahnya sebanyak 4 rakaat. Ya, ini menunjukkan bahwa boleh juga kalau kita sudah salat Jumat, salat ba'diyah Jumat sebanyak 4 rakaat. Karena diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadisnya ada 2 yang kita sebutkan, boleh kita 2 rakaat setelah Jumat, boleh juga 4 rakaat setelah Jumat. Ya, dan tentunya caranya sudah pernah kita sampaikan, idealnya 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Ataupun kalau ada di antara jamaah yang ingin 1 kali salam, itu pun diperbolehkan. Ya, silakan laksanakan sebagai sebuah kesunahan, insya Allah akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengenai tentang salat sunnah sebelum Jumat, ya, ini dalilnya pakai dalil yang umum yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, tentang hadis Abdullah bin Mughaffal. Abdullah anaknya Mughaffal, ya, pernah meriwayatkan hadis muttafaqun alaih yang kesahihannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim tentang baina kulli adzanaini salatun, setiap salat yang mana di sana dikumandangkan azan dan qamat, maka di situ ada pelaksanaan ibadah salat. Ya, karena Jumatan ada azannya, karena Jumatan ada qamatnya, maka diperbolehkan setelah azan kita melaksanakan salat sunnah qabliyah Jumat. Ya, dan ini yang tertuang di dalam mazhab Imam Syafi'i mengenai tentang anjuran kita untuk melaksanakan salat qabliyah maupun ba'diyah Jumat, baik dilaksanakan sebanyak 2 rakaat ataupun dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Ya, hadis-hadisnya ya barusan saja kita sebutkan mengenai tentang hal demikian. Silahkan bagi kita yang ingin mau mendapatkan pahala tambahan, laksanakan, mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'da al-jum'ah hatta yansarif falyusalli rak'ataini fi baitihi. Hadis riwayat Imam Muslim, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau melaksanakan salat Jumat selesai, beliau tidak melaksanakan salat kecuali beliau melaksanakan salat di rumahnya sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini sebagai informasi hadis tambahan mengenai tentang informasi
kesunahan seyogianya melaksanakan salat sunnah. Ya, di antaranya adalah salat sunnah ba'diyah, ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya, Rasulullah kalau habis Jumatan beliau salat ba'diyahnya itu di rumahnya masing-masing, dan sunnah bagi kita untuk melaksanakan salat sunnah di rumah masing-masing. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang sudah kita sebutkan ada perintah Nabi. Tadi perintahnya, kalau sudah selesai sholat Jumat, sholatlah setelahnya 4 rakaat. Jadi melaksanakan sholat 4 rakaat setelah Jumat ini merupakan perintah baginda Nabi. Ya, menjalankan perintah baginda Nabi wajib atau sunnah? Ya. Pertanyaannya saya ulangi, menjalankan perintah baginda Nabi wajib atau sunnah? Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kedengarannya begitu ya. Ya, ini pentingnya kita mempelajari agama lewat penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab. Ya, jangan sampai asal Nabi perintah hukumnya wajib. Ya, yang enggak dosa, ya, berarti masuk neraka. Ya, ini padahal di dalam agama kita ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Ya, yang disunahkan itu juga perintah. Sama seperti larangan, ada larangan yang bersifat haram, ada larangan yang bersifat makruh. Ya, siapa yang bisa mengidentifikasikan hal tersebut? Ya, tentunya adalah para ahli, para ulama di bidang syariat yang mereka jelaskan di dalam kitab fikih sehingga kita paham. Oh, ini perintah wajib. Oh, ini perintah sunnah. Ya, sehingga nanti jangan sampai nanti kita ekstrim di dalam beribadah, ya, apalagi sampai kita menyalahkan orang lain pada saat misalnya tidak menjalankan perintah baginda Nabi, padahal perintah baginda Nabi tidak serta-merta wajib. Dosa orang tidak melaksanakannya. Ada perintah yang juga hukumnya sunnah, dijalankan dapat pahala. Kalaulah dia tidak mau menjalankan, insya Allah tidak berdosa. Ini namanya sunnah. Ya, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqi aw khuluqi. Salah satu sunnah perintah yang barusan tadi kita sebutkan. Memang Nabi perintahkan salat 4 rakaat setelah Jumatan, tapi perintah ini sifatnya bukan wajib. Walakin laisa hadzal amr lil wujub. Kenapa perintah ini tidak wajib? Lil ahadits as-sharihah fi nafyi wujubi ma zada 'alal maktubatil khams. Karena ada hadis lain yang menjelaskan bahwa kewajiban kita untuk melaksanakan sholat itu hanya terbatas pada kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu saja. Ya, masih ingat Pak Ji? Kewajiban kita sholat yang wajib hanya 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, hanya itu saja, tidak lebih. Nah, kalau kemudian perintah ini dimaknai wajib, maka berarti kewajiban sholat itu tidak 5 lagi, tapi menjadi 6, yaitu sholat 4 rakaat setelah Jumat. Oleh karena itu, maka karena ada hadis tadi yang perlu didiskusikan, dikompromikan, dianalisa, maka para ulama menyampaikan berarti perintah ini sifatnya tidak wajib, tapi perintahnya sifatnya sunnah. Ya, mudah-mudahan bisa kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sunnatal jum'ah al-ba'diyah rak'ataini aw arba'an fil baiti wa hadza huwa sunnah. Dan adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah ya di hari Jumat. Ya, silahkan, ini merupakan pilihan. Kadang beliau salatnya 2 rakaat, kadang beliau salatnya 4 rakaat.
Ya, artinya memang Rasulullah memberikan kita contoh yang demikian agar kita umatnya memiliki pilihan-pilihan. Ya, jadi hadis-hadis yang tadi kita sebutkan ini bukan bertentangan satu sama lainnya. Jangan sampai nanti kita mempertentangkan hadis. Hadis yang pertama tadi dari Ibnu Umar, Rasulullah katanya sholat ba'diyah Jumatnya cuma 2 rakaat. Ya, betul apa enggak, Pak? Ya betul, tadi hadisnya kita bacakan, Rasulullah sholat ba'diyah 2 rakaat. Ya, tapi hadis yang lain Rasulullah perintahkan kita umatnya kalau habis sholat Jumat sholat sunnah ba'diyah berapa rakaat? 4 rakaat. Lah, nabinya sholat 2 rakaat, kitanya diperintahkan 4 rakaat. Ya, ini jangan sampai nanti ada kesan mengecam. Ini bagaimana Nabi? Ya, ngomongnya yang benar yang mana ini? Padahal dua-duanya benar. Dua-duanya dalam konteks Rasulullah ingin mencontohkan, yang mau 2 rakaat silahkan, ngikuti sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi. Mau sholat ba'diyah 4 rakaat juga silahkan mengikuti sunnah qauliyah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah itu ada qauliyah, sunnah itu ada ba'diyah. Melakukan sunnah-sunnah yang ada, insya Allah di sana ada pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan sampai nanti hadis-hadis Nabi kita pertentangkan.